Waduh kak, kakak dapat dari mana pancing ini? Pancing itu peninggalan leluhur saya. Emang kenapa, Kang? Maaf kek, pancing kakek ini palsu. Hah? Palsu? Kok kamu bisa bilang ini palsu kak? Saya biasa jual beli barang bekas kek dan mengeceknya dengan menggunakan air ini. Kalau dicobakan ke sini dan berubah warna, berarti itu barang palsu. Tapi kalau warna airnya tidak berubah, berarti itu asli. Waduh, gimana ini? Padahal hasil penjualan pancing ini untuk berobat istri saya. Tapi emang kakek yakin sebelumnya pancing itu asli? Yakin Kang, sempat juga aku titipkan ke cucuku dijual, tapi kata dia belum sempat. Makanya aku jual sendiri aja Kang. Tunggu dulu kek. Kakek sempat menitipkan pancing itu ke cucu kakek. Ciri-cirinya seperti apa kek? Badannya agak tinggi, gemuk, dan punya jenggot sedikit. Jangan-jangan mas-mas yang jual tadi pagi. Kang, aku mau jual pancing ini bisa nggak Kang? Bisa? Coba lihat. Hah? Ini kan pancing legendaris. Asli nggak ini? Jelas asli Kang, lihat aja, di situ ada tulisannya 450. Wah, iya. Terus mau kamu jual berapa mas? 20 juta Kang. Wah, aku nggak berani segitu mas. Paling maksimal 10 juta. 10 juta? Yaudahlah Kang, nggak apa-apa. Kok pancingku malah kamu pakai buat ngaduk-ngaduk air sih? Oh, ini itu untuk mengecek asliannya. Oh gitu ya. Tapi jelas asli kan? Iya mas, asli. Ini uangnya. Wah, makasih Kang. Gini kek, tadi pagi saya sempat beli pancing seperti itu. Ini. Loh Kang, kok pancing itu sama persis sama punya aku ini? Iya kek, saya yakin penjual pancing ini adalah cucu kakek. Hah? Cucuku. Iya, dia menjual pancing kakek yang asli ini, lalu memberi kakek dengan pancing palsu itu biar kakek tidak curiga. Jahat banget ternyata cucuku. Gara-gara dia, neneknya nggak bisa berobat. Gimana ini? Seandainya pancing ini aku jual, harganya berapa Kang? Kalau pancing seperti itu paling cuma puluhan ribu kek. Hah? Apa? Cuma puluhan ribu? Padahal uang yang aku butuhkan puluhan juta. Tapi kakek tenang aja, aku akan bayar pancing kakek itu 10 juta. 10 juta Kang. Iya kek, aku anggap yang jual pancing asli tadi itu kakek. Tapi uangnya kan sudah dibayarkan ke cucuku. Nanti akan bisa rugi dong. Uang yang dicucu kakek itu urusanku. Aku tahu kok di mana dia nongkrong. Ya udah kek. Ini uangnya. Wah, makasih banyak ya Kang. Ini pancingnya. Alhamdulillah, dengan uang ini aku bisa mengobati istriku. Din, mau kemana Din? Hah? Ada apa Kang? Wih, kamu bawa uang banyak gitu, mau kemana? Aku mau beli mobil Kang. Uangku banyak kan. Hah? Beli mobil apa? Ya adalah mobil bagus pokoknya. Wah, hebat kamu ya Din. Udah sukses sekarang. Iya dong Kang. Akang mau ikut nggak? Nanti aku traktir makan deh. Daripada ngajak aku, mending kamu ngajak mekanik pro aja Din. Hah? Ngajak mekanik bro? Buat apa Kang? Ya buat ngecek mobil yang kamu beli lah. Mobilnya second kan? Second sih. Tapi nggak perlu Kang cek-cek gituan. Tapi Din. Alah aku sendiri cukup kok. Aku udah cek tutorialnya. Hah? Cuma modal tutorial? Udah deh Kang. Ya udah kalau nggak mau ikut, aku mau cek mobilnya. Jangan Din. Nanti kalau kamu ditipu sama penjualnya gimana? Alah bodo amat. Din ya, kalau dikasih tahu yang bener ngeyel aja. Loh, Din, ngapain kamu? Kamu Kang. Ini Kang lagi cek mesin. Jangan-jangan ini mobil yang baru kamu beli ya? Iya Kang. Emang kenapa mesinnya? Ini Kang, mobilnya jalannya kok lambat banget ya? Lambat? Wah, jangan-jangan kamu ditipu sama penjualnya. Hah? Masa sih? Tapi tadi penjualnya bilang mobil ini belum pernah dibongkar. Hah? Yaudah, sini biar aku bantu cek. Gimana Kang? Mana baru beli lagi? Masa udah rusak? Salah kamu sendiri, Din. Tadi aku saran pakai jasa cek mobil nggak mau. Astaga, Din. Ternyata ini penyebab lemotnya.
Apaan itu, Kang? Ini blok mesin motor, Din. Apa? Pantes aja mobilnya lemot. Orang pakai mesin motor. Hah? Nah, terus gimana, Kang? Ya harus diservis, Din. Dikembalikan seperti semula. Ya, keluar duit lagi dong. Salah kamu sendiri dong. Ya udah, jadikan ini sebagai pelajaran ya. Iya, Kang. Aku nyesel gak nurutin kamu tadi. Lah, kenapa itu si Udin mukulin kepala pakai palu? Wah, bahaya itu. Loh, Hah? Kang Bang? kamu kenapa, Din? Kok mukulin kepala pakai palu? Anu, Bos. Anu. Oh, nah anu. Ayo ke aku. Kamu kenapa, Din? Sebenarnya tadi itu duit Pak Mandor banyak banget. Aku harus mengembalikannya. Pak Mandor, dompetnya jatuh. Hah? Jatuh? Loh kok kurang 100 duitnya? Hah? Kurang. Tapi aku nggak ngambil, Pak Mandor. Alah, paling kamu ambil kan? Cepet ganti. Ganti, Pak Mandor. Tapi ini uangku satu-satunya. Alah, ini tuh uangku. Paling kamu cuma bohong kan? Tapi Pak Mandor, Gak ada tapi-tapian. uangku. Tahu gitu, nggak aku kembalikan dompetnya. Oh, jadi karena itu kamu mukulin kepalamu. Iya, Kang. Aku nyesel banget kembalikan dompet punya Pak Mandor. Oh alah, mending kamu sekarang makan ini dulu aja, Din. Apa ini, Kang? Itu Red Dog, Din. Wah, iya ya, Kang. Sebenarnya perbuatan kamu itu udah bener kok, Din. Hah? Akang membenarkan aku memukuli kepalaku sendiri. Yaudah, sini palunya. Bukan itu. Tapi saat kamu membalikan dompet Pak Mandor tadi. Tapi uangku ikut diambil. Dikiranya uang itu milik Pak Mandor. Itu sebenarnya untuk menguji kamu kok, Din. Maksudnya, Kang? Ini Din, uang mau aku kembalikan. Loh, kok banyak banget, Pak Mandor? Aku itu disuruh kamu untuk mengetes kejujuranmu, Din. Hah? Maksudnya apa ini, Kang? Karena Mandor Gun akan pensiun, maka kandidat yang tepat kamulah orangnya. Hah? Aku? Tapi, Kang... Gak ada tapi-tapi. Aku yakin kok kamu orangnya jujur dan amanah. Selamat ya, Din, atas kenaikan jabatanmu. Jangan bergerak. Iya. Ini. Cek 10 juta. Iya, itu buat kamu. Wah, rezeki nomplok nih. Dan satu lagi, kamu akan mendapat cek seperti itu setiap bulannya. Beneran? Oke, aku tunggu bulan berikutnya. Baru kali ini aku malah dapat 10 juta. Itu kan preman kampung sebelah. Dapat dari mana itu uangnya? Harus tanya, dari mana itu duitnya? Hei, duit dari mana itu? Preman sebelah. Maksud kamu duit ini? Iyalah, Duit ini hasil dari malak seorang bos. aku juga mau tuh. Coba tunjukin. Tuh, bosnya ada di sana. Oke, makasih. Cepetan turun. Ada apa, Mas? Aku tuh mau malah kamu. Hah? Malah aku? Nggak salah. Ya enggak lah. Sini, berikan aku uang 10 juta. Enak aja. Kalau mau uang, kerja dong. Kamu kok pilih kasih sih? Pilih kasih. Maksudnya? Preman sebelah aja sering malak, kamu kasih terus. Enak banget tuh preman sebelah. Wah, preman sebelah malak dikasih terus. Aku kapan ya kayak gitu? Dan terakhir, dia malak kamu kasih 10 juta. Mas tadi itu udah masuk anggaran pengeluaranku setiap bulan. Kalau kamu kan enggak. Loh, kok bisa begitu? Itu karena dulu pernah ada yang menyelamatkan nyawaku. Dan yang menolongku itu adalah bapaknya preman sebelah tadi. Hah? Jadi bos itu memberikan aku uang karena bapakku. Mas, kamu cium bendera Israel, aku kasih uang kamu 1 juta. Hah? Mencium bendera Israel? Iya, Mas. Pasti kamu kelaparan dan butuh uang kan? Iya sih, Mas. Makanya, cepat kamu cium bendera ini, maka kamu akan mendapatkan uang 1 juta. Kamu bisa menggunakan uang ini buat beli makan. Bahkan, kamu nggak perlu ngemis untuk selama 1 minggu. Kalau syaratnya diganti, bisa nggak, Mas? Push up atau naik pohon gitu? Nggak bisa. Syaratnya, tetap kamu harus mencium bendera ini. Nih. Daripada aku mencium bendera penjajah ini, lebih baik aku mati kelaparan. Dasar gila.
Ngapain sih Kang? Pakai sosial eksperimen segala, mana cium bendera Israel lagi? Aku cuma pengen tahu aja, Wan, seberapa peduli orang terhadap korban kejahatan Israel. Apalagi orang miskin seperti masnya tadi. Walaupun dia miskin, dia punya rasa kemanusiaan yang tinggi dan menolak uang 1 juta meskipun dia butuh. Iya juga ya Kang. Dan sekarang aku akan tes kepedulian dia dengan minta sumbangan untuk rakyat Palestina. Tapi sebelum itu, aku mau keramasan dulu biar seger. Ini adalah Makarizo Conditioning Shampoo. Aman digunakan setiap hari karena ada pH balance-nya. Sampo ini mengandung keratin untuk menutrisi serta melembutkan rambut tanpa perlu memakai conditioner lagi. Dan tentunya wangi di rambut. Kalian bisa mendapatkannya di Alfamart atau minimarket terdekat. Ada 4 varian, salah satunya adalah varian ini. Nah, kalau gini kan jadi seger. Mas, minta sumbangannya, Mas. Hah? Sumbangan? Buat siapa, Mas? Buat Palestina. Hah? Palestina ya? Oh, ini Mas, uang hasil kemis saya semuanya buat Palestina. Hah? Uang apa ini Mas? Itu buat kamu, Mas. Hah? Buat aku Mas? Sebenarnya, saya sedang melakukan sosial eksperimen, Mas. Yaitu mengetes kepedulian orang seperti Mas kepada bentuk penjajahan. Oh, jangan-jangan orang yang mau ngasih uang tadi itu suruhan kamu ya Mas? Ya, Mas, betul. Ternyata Mas lebih peduli kepada kemanusiaan daripada mendapatkan uang dengan mencium bendera penjajah. Iya Mas, meskipun miskin, saya